Kalau misalnya pada saat setelah dibunuh jasadnya dia berbau, dia bilang kuburkan dia atau mau dibuang nggak masalah. Tapi kalau misalnya jasadnya wangi, dia minta dibuatkan makam gitu di area suci. Setelah kita mengunjungi makamnya Joe Miura, ternyata dekat situ tuh deket banget, bener-bener bersebelahan banget. Di situ ada satu makam juga, salah satu tokoh yang di apa ya? Mungkin cukup penting gitu buat masyarakat Bali gitu ya. Makam yang kedua ini posisinya sebelah menyebelah ya. Jadi makam yang kedua itu adalah makam Hajah Raden Ayu Siti Hotijah atau mungkin yang lebih dikenal dengan masyarakat Bali itu adalah Gusti Made Rai. Jadi beliau ini adalah seorang putri raja yang menikah dengan raja dari Madura dan beliau akhirnya menjadi mualaf. Udah dibuka. Iya. Pada saat masuk ke dalam itu kita harus buka sendal yang pertama. Jadi di gerbang itu kita harus sudah buka sendal, masuk ke dalam harus tanpa sendal dan kita masuk ke dalam ada satu ruangan lagi berpagar dan bertembok dan ternyata lokasi makamnya itu ada di dalam situ. Saat datang ke makam beliau rasanya unik ya. Jadi di satu sisi ada budaya khas Bali yang kental, di sisi lain juga ada Islamiknya yang juga cukup kental di sini. Masuk ke sana, ngeliat tempatnya rapih banget, bersih dan terawat. Kelihatan banget berarti kalau misalnya si beliau ini tuh memang sosok yang penting gitu, sampai makamnya pun spesial gitu. Makamnya tuh dibentuknya kayak rumah dan di atas makamnya itu ada pohon besar gitu. Untuk auranya sendiri pada saat aku masuk situ memang aku merasakan aura-aura yang mirip seperti yang aku pernah rasakan ketika aku berkunjung ke makam-makam para wali, kemudian makam-makam para kiai. Aku mendapatkan aura yang sama seperti itu ketika aku tadi berkunjung ke makam beliau. Di situ gue dapet visual. Di situ gue dapet visual sosok
beliau ini gitu. Ada sosok cewek Bali yang rambutnya dikepang panjang gitu, terus ke depan gitu. Nah, ini kayaknya sosok beliau di masa masih mudanya gitu, sebelum hijrah menjadi muslim ya. Aku itu sih nggak dapet ngelihat sosok atau apa segala macam, enggak. Cuman aku tuh dapet visual visual dari sosok beliau di saat masih muda. Jadi aku lihat, ada gadis berambut panjang, rambutnya dikepang, tapi kepangannya itu dikesampingin gitu. Dikesampingin dan pakai bunga kamboja di rambutnya. Ternyata aku dapat visual yang kedua, visualnya mukanya masih sama tapi, beliau sudah memakai, kerudung gitu. Dan ternyata dua-duanya tuh kan ada ya di lukisan yang abstrak itu. Yang pertama itu ada visual, yang rambutnya panjang masih muda, dan yang kedua itu yang kerudung. Jadi pas pada saat aku baru ngeh gitu ada lukisannya, dan aku dalam hati sudah berkata, Eee, oh iya berarti benar gitu adanya, kalau ternyata yang dikasih lihat ke aku pun 2 versi gitu. Kita akhirnya memutuskan untuk pertama berdoa gitu kan. Kalau aku pribadi sih mengirimkan doa, sesuai agama aku gitu kan. Terus udah gitu mengucapkan terima kasih karena kita diberi kesempatan untuk datang ke sana. Dan, mendoakan gitu kan, semoga semoga maksudnya beliau tuh tidak tidak lelah untuk menjaga kita gitu, karena kan, aku, ngerasanya ini kan termasuk salah satu leluhur ya gitu. Jadi aku mengucapkan terima kasih dan semoga beliau tuh nggak lelah menjaga kita gitu. Sebenarnya kalau dibilang suasana sih ya, walaupun di luarnya itu ada pemakaman umum gitu kan, di sana sih nggak berasa angker atau bagaimana ya gitu, nggak berasa apa ya, nggak berasa takut, pokoknya di sana juga ngerasanya damai gitu tuh, dan ngerasanya kita tuh diterima dengan baik gitu, kayak ngerasanya kayak kita tuh sudah ditunggu, aku sih ngerasanya begitu sih. Jadi buat teman-teman yang mungkin bertanya gitu ya, kita ngapain sih kalau datang-datang ke makam keramat gitu? Apa kita nyari wangsit atau nyari ilmu gitu? Tentu saja tidak gitu. Kita sebenarnya datang ke tempat keramat kayak gitu kebetulan untuk lebih ke silaturahmi aja. Apalagi saat kita udah menjalani apa ya, udah kenal sama dunia supranatural, spiritual gitu. Saat kita datang ke suatu tempat dan di sana kita tahu ada orang yang penting gitu, orang yang salah tokoh yang di dunia spiritual atau dunia supranatural itu cukup berperan penting gitu. Kita datang ke sana bukan untuk menyembah atau untuk berdoa gitu, enggak. Kita lebih kayak berkenalan, lebih kayak silaturahmi dan mendoakan aja dan kayak apa ya, mencari cerita beliau dan yang bisa menginspirasi kita. Kalau secara pribadi gue gitu gitu. Jadi gue pengen tahu ceritanya beliau ini siapa, beliau itu melakukan apa, dan pasti kita belajar sesuatu dari sana gitu. Ya udah, dan sekalian juga kita mendoakan orang-orang yang ada di sana dan mendoakan beliau juga gitu. Kalau dari pandangan aku sendiri, keberadaan makam yang dikeramatkan atau makam yang memang, ditinggikan lah itu bagi masyarakat sekitar, sebetulnya sih malah membawa berkah ya. Kalau di tempatku tuh ada istilahnya, orang mati ngasih makan orang hidup. Bukan berarti orang matinya bangkit lagi terus kasih makan yang hidup, tidak. Namun, pada saat, mereka sudah dimakamkan pun, mereka bisa memberi, rezeki bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Contohnya yang ngejaga makam, yang memang bisa, menceritakan kisahnya, atau yang di sekitar bisa
jadi kayak jualan gitu kan untuk, tamu-tamu yang pada datang, itu kan namanya memberi rezeki bagi yang hidup gitu. Jadi kalau di tempatku ada semacam kayak peribahasa gitu, eee, orang besar itu pada saat dia meninggal itu dia bisa kasih makan orang hidup. Kalau bicara secara energi, aku rasa tidak akan ada masalah karena di mana itu adalah makam yang dikeramatkan, makam yang ditinggikan. Sepanjang yang aku tahu tidak akan membawa dampak yang buruk gitu. Karena, hawa negatif dari makam tersebut itu biasanya sedikit. Seketika mendapat sebuah keinginan atau dorongan gitu, untuk, makan kembang. Toto kepengen aja. Toto kepengen terus aku mendengar jawaban, "Boleh kok," gitu. "Boleh kok." Nah, pada saat aku mendengar jawaban "boleh kok" itu ya udah aku nggak sungkan lagi untuk ngambil. Tadinya memang nggak kepengen ngambil, cuma sekedar di dalam hati, kok Toto kepengen ya, kok Toto pengen makan kembang," gitu kan. Tapi nggak berani gitu karena maksudnya, eee, ya bukan tempatnya lah gitu. Cuma begitu dengar "boleh" gitu, aku langsung memberanikan diri dan itu pada saat aku, makan kembang itu, aku ngerasain begitu masuk mulut itu langsung kunyahan pertama dari badan tuh langsung auraku tuh kayak langsung di-booster, power-ku tuh kayak langsung di-booster, dikencengin, dan itu rasanya, kayak abis ngelakuin meditasi, purnama, kayak gitu rasanya, full. Tapi sayang tadi bidiku suruh nyobain nggak mau, takut dia. Padahal udah dikasih izin, boleh kata gitu. Dan di atas makamnya itu kan ada tumbuh pohon ya, pohon gitu yang nembus sampai ke atap dan mereka memang nggak potong karena kan, mereka percayanya kalau itu tuh adalah rambutnya beliau. Jadi mereka nggak berani potong. Eee, Setelah itu sih aku sempet keluar setelah kita ke dalam aku sempat keluar karena aku pengen lihat pohonnya gitu. Pohonnya tuh tingginya sampai mana, aku keluar. Nah, pada saat aku keluar ngelihat pohon, di sebelah kiri dari bangunan itu kan ada pendopo. Pendoponya itu dipakai untuk sholat karena ada tulisan arah kiblat. Terus aku buka handphone, aku cek bener nggak arah kiblat itu. Aku cek arah kiblat. Nah, pada saat aku lagi cek arah kiblat, tiba-tiba aku dapat bisa dibilang suara gitu. Aku dengar suara kalau ternyata ada kedekatan dengan pantai selatan gitu. Ada kedekatan dengan pantai selatan, cuman aku nggak korek informasi lebih dalam gitu. Tapi memang ada kedekatan dengan pantai selatan. Jadi aku pikir ya mungkin wajar juga karena di sana aku lihat ada bunga sedap malam kan, gitu. Auranya bagus. Kalau mau main ke Bali, buat teman-teman yang muslim sempatkan untuk ziarah. Jadi dapat kayak semacam pesannya tuh gini. Sampaikanlah kalau memang kamu
mendoakannya ikhlas. Kalau memang kamu berdoanya itu tulus dan yang didoain itu berkenan, nanti akan ada hal yang bisa dirasakan. Jadi yang aku dapat tuh seperti itu. Kebetulan kan aku pribadi memang ada beberapa kali ke makam-makam keramat ya. Jadi sebenarnya ini bukan pengalaman pertama kali aku pergi ke makam keramat. Nah, aku beberapa kali pergi ke makam keramat gitu kan. Mungkin orang-orang akan pikir maksudnya stigmanya adalah aku cari wangsit gitu kan, atau enggak aku minta sesuatu ke makam keramat gitu kan. Tapi sebenarnya enggak. Pergi ke sana itu aku lebih kayak ya ziarah, mengunjungi leluhur dan silaturahmi aja gitu. Nggak ada pemikiran lain-lain atau enggak misalnya pergi ke makam keramat minta sesuatu. Karena gini, berkali-kali aku pergi ke makam keramat itu yang selalu dipesenin ke aku gitu. Itu adalah gini, eee, pergi ke situ ya cuma silaturahmi, ziarah sudah, tapi jangan pernah minta-minta sama makam keramat, gitu. Karena gini, leluhur-leluhur yang dikeramatkan gitu, yang makamnya dikeramatkan itu juga sebenarnya tidak mau kalau manusia meminta-minta pada mereka. Karena bagaimanapun juga mereka pasti maksudnya gini, mereka pasti mengajarkan atau menyarankan, agar manusia, meminta langsung kepada Tuhan gitu. Mereka pun masih manusia, jadi makam keramat itu bagi aku bukan tempat untuk minta-minta gitu. Jadi cuman kita hanya bisa ziarah, mendoakan sudah gitu, tapi untuk minta-minta mereka pasti maunya kita langsung sama Tuhan. Begitu sih. Jadi kalau misalnya kalian memang mau pergi ke makam keramat, kalau bisa, niatnya hanya untuk ziarah atau silaturahmi, jangan untuk minta-minta. Ya jadi kalau misalnya gue secara pribadi saat kayak berdoa gitu, ya maksudnya saat berdoa di makam itu ya, gue lebih mendoakan maksudnya kayak, lebih bilangnya gue memberi hormat lah gitu, gue memperkenalkan diri gitu, nama gue ini dari Jakarta, gue datang sini buat silaturahmi dan gue, kasih hormat gitu dari saya gitu. Dan juga maksudnya gue berterima kasih kalau gue bisa kenal ceritanya dan bisa merasakan, pelajaran sesuatu gitu saat mendengar ceritanya walaupun ceritanya mostly tragis gitu ya, tokoh-tokoh yang kita datengin itu pasti tragis gitu, tapi ada sisi kayak heroiknya dan ada sesuatu yang bisa dipelajarin gitu. Kalau dari beliau sih gue ngerasa kayak dia itu punya, apa ya, keberanian ya, beliau itu punya keberanian yang bener-bener nggak takut, maksudnya kayak mau dibunuh gitu, dia tuh punya kayak apa ya, keberanian, keyakinan dia nggak takut mati gitu, bahkan dia memilih cara matinya dia dengan cara yang mana gitu. Menurut gua sih itu keren sih gitu. Dia tuh punya apa ya, integritas. Kita ini sekarang lagi berada di makam Raden Ayu Siti Khotijah. Beliau dikenal dengan nama Gusti Ayu Madirai sebelum menjadi mualaf ya. Jadi beliau ini menikah dengan Raja Bangkalan asal Madura. Dan beliau ini termasuk salah satu disebutnya itu wali itu ada wali tujuh karena beliau itu salah satu yang menyebarkan agama Islam di Bali. Nah cuman menurut cerita legenda bahwa beliau ini akhirnya dibunuh atas perintah bapaknya sendiri, itu dibunuh oleh patih kerajaan. Cuman pada saat beliau mau dibunuh dia kan dibawa. Terus pas pada saat dibawa itu dia bilang sama patih rajanya itu kalau dia tidak bisa dibunuh dengan senjata tajam. Jadi akhirnya dia kasih tusuk konde yang dibalut dengan gelang tridatu dan juga daun sirih. Dan nanti dia bilang kalau misalnya pada saat setelah dibunuh jasadnya dia berbau, dia bilang kuburkan dia atau mau dibuang nggak masalah. Tapi kalau misalnya jasadnya wangi, dia minta dibuatkan makam gitu di area suci. Nah, pohon yang ada di tengah-tengah makam ini dipercaya adalah rambutnya beliau, makanya pohonnya nggak boleh dipotong. Begitu ceritanya. Yang ke atas nih. Kalau di tempat sini tuh pernah ada aneh-aneh gak? Sebenarnya kan nggak dibilang, cuman ya pasti ada roh-roh yang datang sini buat mengisi
ada yang ngisi ke boneka-boneka ini gitu. Tapi sebenarnya maksudnya mereka karena memang mereka butuh tempat aja gitu. Karena biasa yang kayak gini tuh katanya korban-korban bunuh diri. Jadi ngomongin tentang identitas sih.